Selamat pagi pada Prof. Wahyudi selaku narasumber pada program Data Steering, penyusunan dan pemutahiran sistem penjaminan mutu Universitas Nurul Jadid. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Ibu tim perumus standar penjaminan mutu internal Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah kita bertemu di hari ke-6 program Data Steering ini. Hari ini Senin 7 Agustus 2023. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak narasumber dan Bapak Ibu tim perumus, hari ini kita melanjutkan presentasi dari setiap standar yang sudah Bapak Ibu susun dalam bentuk draft. Secara teknis sama seperti hari kemarin, setiap pemateri atau setiap presenter akan mempresentasikan standar yang telah disusun, kemudian nanti akan langsung diberikan masukan atau tanggapan oleh narasumber. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung kepada penyaji pertama, yakni Bapak Dr. Haji Husnul Muali. Kepada beliau kami persilahkan untuk presentasi. Terima kasih Pak Brady. Terdengar ya suara saya? Terdengar Pak? Alhamdulillah. Terdengar, Pak. Ya. Saya khawatir kayak video tadi tidak terdengar suaranya, hanya tampilannya. Iya Pak, terdengar suaranya. Mungkin operator. Ya, karena operatornya masih magang katanya begitu ya. Ya. Terima kasih Pak Brady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kita taktimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid beserta seluruh jajaran di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Wahyudi Sayutipono, aku apa namanya Bapak Brady? Taser ya. Taser Kepala LP2M, teman-teman di jajaran LP2M, teman-teman di jajaran GKM, GCM, kemudian beberapa dosen yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, terutama di sini ada teman-teman dari LPIP. Mungkin saya langsung saja mohon izin Prof. Dalam hal ini saya kebagian, namanya dibagi-bagi. Saya kebagian untuk mempresentasikan standar SPMI bidang pendidikan. Bidang pendidikan untuk standar isi pembelajaran. Supaya menyingkat waktu, saya mohon izin share screen dulu. Draft dari yang telah kami susun. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang kemarin, bahwa ini adalah standar isi pembelajaran untuk SPMI di Universitas Nurul Jadid. Karena kebetulan Prof, kami di Lembaga Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran, lembaga tergolong baru karena baru lahir tahun ini, jadi usianya masih sekitar 6 bulanan. Ya, 6 bulan, 5 bulanan ya, 5 bulanan. Di LPIP itu kami didampingi 2 kepala bidang, yaitu bidang pengembangan kurikulum dan bidang inovasi pembelajaran. Yang kebetulan juga di Zoom meeting ini sudah hadir. Untuk pengembangan kurikulumnya itu ada Dr. Sri Asti, sedangkan untuk inovasi pembelajarannya itu kami mandatkan kepada Ibu Dr. Nur Aisyah. Langsung saja mungkin yang pertama adalah visi misi. Ini sudah kami update dengan visi misi yang terbaru.
yang baru di 2023 hingga 2027 adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan berkeadaban dalam pengembangan Tri Dharma secara inovatif berdasarkan trilogi dan panca kesadaran santri pesantren Nurul Jadid bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia tahun 2027. Kita punya 3 misi, kemudian ada 3 tujuan. Karena punya 3 misi maka 3 tujuan. Kemudian rasionalisasi standar isi pembelajaran adalah ini kaitannya dengan, kami paparkan kaitannya dengan apa sebenarnya standar isi itu, kemudian mengapa perlu ada standar isi. Di sini kami paparkan juga acuannya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa standar isi pembelajaran itu kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Telah dijelaskan juga di rasionalisasi ini bagaimana kedalaman dan keluasan pada program profesi, spesialis, magister terapan, dokter, dan dokter terapan. Kemudian kaitannya dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program didik dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Meskipun pengembangan kurikulumnya juga sebenarnya kita tidak hanya mengacu pada KKNI, kita juga pada SND. Kemudian di sini juga dipaparkan yang saya sebutkan tadi kaitannya dengan keluasan dan kedalaman materi pada masing-masing bidang. Kemudian kenapa harus harus ada standar isi pembelajaran ini, karena ini dijadikan prodi sebagai acuan dalam merancang atau mendesain kurikulum serta melaksanakannya. Yang saya jelaskan tadi bahwa kedalaman dan keluasan materi itu sesuai dengan level KKNI sehingga lulusan menjadi harapannya itu sehingga lulusan memiliki daya saing ketika masuki dunia kerja. Apalagi ya, ini ya. Standar isi pembelajaran di UNUJA juga ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi yang saya sampaikan tadi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi unggul, profesional, dan akuntabel dalam menyelenggarakan perwujudan integrasi tridharma yang terpublikasi berlandaskan pada trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid bagi pembangunan masyarakat Indonesia maupun juga global. Dan di sini sudah kami sampaikan atau kami paparkan kaitannya dengan definisi istilah. Ada KKNI tadi, ada kurikulum juga disebut di atas tadi, kemudian ada SKN juga disebut di rasionalisasi, dan ada bahan kajian nanti akan disebut di bawah, kemudian ada evaluasi program kurikulum dan kedalaman keluasan materi sudah saya sampaikan tadi di rasionalisasi, kemudian keluasan materi pembelajaran juga begitu pula dengan kedalaman materi. Nah, di dalam standar isi ini ada 8 pihak dalam skema PPIPP, yaitu rektor, wakil rektor 1, dekan, kepala LPIP, kaprodi, sekprodi, GKM, dan kepala LPP. Seperti biasa kalau rektor itu di tataran penetapan, sedangkan warek 1 itu di evaluasi dan peningkatan, sama dengan dekan. Kemudian kami di LPIP itu terlibat dalam pengendalian, sedangkan kaprodi itu di 4 ranah, yaitu pelaksanaan evaluasi pengendalian peningkatan, sedangkan sekprodi itu di pelaksanaan evaluasi dan pengendalian, GKM pada pelaksanaan evaluasi dan pengendalian, sedangkan kepala LP2M itu terlibat di evaluasi pengendalian dan peningkatan. Dan di sini ada pernyataan isi standar. Rektor yang pertama adalah rektor. Sudah disebut tadi, rektor itu menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi perguruan tinggi dalam hal ini UNUJA untuk pengembangan keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini sudah ada di lampiran PT nomor 5 2009. Kemudian rektor juga menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CPL-nya, kemudian CP, maksud saya CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan FPS. Dan warek 1 memiliki ranah untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan itu mengikuti mekanisme penetapan atau legalitas yang ditentukan yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang di UNUJA secara akuntabel dan transparan. Dan warek 1 juga memastikan adanya dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan pertimbangan umpan balik pemangkuan dan isu strategi. Kemudian kepala LPIP memastikan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada pengembangan
pada buku pengembangan kurikulum Universitas Nurul Jadid. Prodi yang dibantu oleh Sekretaris Prodi serta tim pengembang melakukan evaluasi dan pemotongan kurikulum secara berkala setiap 4 sampai 5 tahun. Nah, kebetulan di prodi kami itu gini, jadi UNUJA itu sudah melewati 1 periode dari rencana induk pengembangannya, yaitu di 2018 hingga 2022. Maka di 2023 kita masuki periode kedua. Sudah saatnya bagi para prodi untuk melakukan pemutahiran kurikulum sebagaimana diatur dalam SWMI ini. Yang dilibatkan dalam pemutahiran kurikulum itu adalah pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kemudian direview oleh pakar bidang ilmu program studi, keilmuan, disiplin program studi, kemudian industri asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian harusnya di atas tadi, Kepala LPIP juga memastikan dilaksanakannya evaluasi isi kurikulum setiap semester. Kami biasanya menyebut dengan review kurikulum bersama dengan Kaprodi, Sekretaris Prodi, Gugus Kendali Mutu atau GKM, dan dosen pengampu mata kuliah yang telah didokumentasikan. Dan Kepala LPIP juga bersama dengan Ketua Program Studi dan tim pengembang kurikulum memastikan adanya kesesuaian dalam belajar profil lulusan serta jenjang KKNI. Kemudian Kepala LPIP juga bersama dengan Ketua Program Studi dan tim pengembang memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian pembelajaran atau CP. Kepala LPIP bersama dengan Ketua Program Studi dan tim pengembang kurikulum memastikan mata kuliah untuk program MBKM. Jadi memang betul-betul dalam kurikulum yang disusun itu nanti memang orientasinya adalah OBE, kemudian selaras dengan KKNI dan SNDP, serta memberikan peluang untuk terwujudnya implementasi. Sedangkan pada tataran proses untuk standar isi adalah rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari dekan, kepala LPIP, kepala LPPM, dan ketua program studi. Kaitannya dengan penetapan standar isi pembelajaran. Dan tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan standar isi pembelajaran. Tim perumus bersama mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal. Ini biasanya yang eksternal itu kami mengambilnya dari kebijakan-kebijakan pemerintah, Kementerian Pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang kebijakan-kebijakan yang telah dicetuskan oleh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan standar isi pembelajaran. Kemudian perancangan draft standar isi menggunakan rumusan Audience Behavior Competence dan Degree, ABCD, juga disebut dengan Key Performance Indicators, KPI. Tim perumus melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran. Tim perumus merevisi standar isi pembelajaran berdasarkan rumusan uji publik. Kemudian tim perumus melaporkan kepada rektor rancangan standar isi pembelajaran, dan rektor mengajukan pertimbangan kepada senat atas rancangan standar isi yang telah disusun oleh tim perumus. Dan rektor mengajukan kepada yayasan, kami juga di yayasan, kaitannya dengan rancangan standar isi pembelajaran. Kemudian untuk pelaksanaan standar, dekan dan ketua program studi menyusun rencana kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan ditetapkannya standar isi pembelajaran. Ketua program studi melakukan kegiatan yang meliputi mengumpulkan tim pengembangan kurikulum, mengusulkan tim pengembang kepada tim pengembangan kurikulum program studi kepada dekan, kemudian memastikan bahwa tim pengembangan kurikulum itu melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala. Saya sebutkan tadi 4 sampai 5 tahun. Kemudian memastikan bahwa tim pengembangan kurikulum mengevaluasi kesesuaian CP dengan profil lulusan dan selaras dengan KKNI. Yang dilibatkan, pihak yang dilibatkan adalah lembaga LPIP, kemudian GKM, dosen dan koordinator bahan kajian atau koordinator atau rumpun, serta pengguna lulusan. Memastikan bahwa tim pengembangan kurikulum telah menyusun struktur kurikulum dan pembentukan capaian pembelajaran yang melibatkan kepala LPIP, GKM, dosen, dan koordinator bahan.
Tim pengembang kurikulum menyampaikan laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum kepada Ketua Program Studi. Kemudian Ketua Program Studi menyampaikan laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum itu kepada dekan untuk mendapatkan masukan dari dekan. Nah, dan Ketua Program Studi mengusulkan draft kurikulum kepada dekan, selanjutnya akan diusulkan kepada Wakil Rektor 1, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan SDM. Warek 1 mendisposisikan draft kurikulum tersebut kepada LPIP untuk dilakukan review dokumen kurikulum. Dan LPIP menyampaikan hasil review dokumen kepada Wakil Rektor 1, kemudian diusulkan kepada Senat Akademik, diusulkan kepada Rektor untuk juga nanti diusulkan kepada Senat sebelum ditetapkan dan ditetapkan oleh Rektor. Terus setelah ditetapkan, Ketua Program Studi mensosialisasikan standarisasi kepada khususnya kepada dosen dan mahasiswa sebenarnya, tapi lebih khusus kepada. Kemudian evaluasi standar. Oh ya, GKM melakukan monitoring tentang dalam bentuk pengukuran secara berkala terhadap pencapaian standar isi pembelajaran terkait dengan bahan kajian dan relevansinya dengan JPL. Dan disampaikan hasilnya kepada program studi. Dan KM setiap semester melakukan monitoring atas dokumentasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dan menyampaikan laporannya kepada Ketua Program Studi. Kaprodi bersama dengan Seprodi melakukan monitoring atas pelaksanaan standar isi pembelajaran dan melaporkannya kepada dekan. Dilakukan setiap tahun dalam dua semester. Kemudian Kepala LPPM melalui audit mutu internal melakukan audit atas pelaksanaan standar isi pembelajaran, merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, dan seterusnya. Kaprodi dan bersama dengan auditor rekam semua ketidaklengkapan dokumen, dan Kaprodi bersama Sekprodi juga memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan sebagaimana sudah disebut di atas. Dan Sekprodi membuat laporan tertulis secara berkala, baik itu harian, mingguan, dan bulanan, terhadap temuan-temuan pada butir 4 dan 5 ini. Kemudian Kaprodi menyampaikan laporan yang dibuat pada butir 7 kepada LP2M dan pengendalian standar. Dekan memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman tadi, kemudian Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan rekaman yang dilakukan oleh gugus kendali mutu untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan. Dekan dan Kaprodi melakukan tindakan koreksi, Dekan dan Kaprodi melakukan pencatatan semua tindakan koreksi, Dekan dan Kaprodi memantau secara terus-menerus atau dampak dari tindakan koreksi. Dekan bersama Kaprodi membuat laporan tertulis, kemudian Dekan dan Kaprodi menyampaikan laporan itu kepada LPPN. Peningkatan standar. Warek 1, Dekan, LPIP, LP2M, dan Kaprodi mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran, melakukan perbaikan untuk mewujudkan standar isi pembelajaran. Warek, Dekan, LPIP, LPPM, dan Kaprodi membentuk rapat pleno atau tinjauan manajemen dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan pencapaian standar isi pembelajaran. Warek 1, Dekan, LPIP, dan LPPM bersama dengan Kaprodi mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dari standar isi pembelajaran. Warek 1, Dekan, LPIP, dan LPPM bersama dengan Kaprodi melakukan revisi pernyataan isi standar isi pembelajaran. Kemudian Kepala LPPM menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan standar isi pembelajaran. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan peningkatan standar isi yang telah dilaporkan oleh LPPM, dan Rektor mengajukan kepada pihak yayasan. Strategi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah Unja mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop ataupun juga pelatihan atau lokakarya. Kemudian Unja juga mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan isi pembelajaran. Unja memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dan media untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar isi. Unja memastikan mendokumentasikan dengan baik proses dan hasil serta implementasi dari standar isi
setiap mata kuliah yang ada di program studi harus ada rancangan pembelajaran semester atau RPS, atau dilengkapi dengan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya. RPS disusun dengan masukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran, kemudian RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi. Ini merupakan indikator keterapaian standar isi pembelajaran dari masing-masing indikator. Sudah ada semua ini, Prof. Karena evaluasi isi kurikulum menyebarkan GKM dan dosen mengambil mata kuliah dan didokumentasikan tadi. Nah, ini adalah dokumen-dokumen terkait standar isi pembelajaran, yaitu laporan evaluasi dan konstruksi perkuliahan, dan laporan research study, dan laporan FPD hasil dari FPD, kemudian buku pedoman penyusunan kurikulum, buku pedoman akademik, dan buku pedoman MBKM, buku pedoman MBKM santri, kemudian laporan semester dan tahunan. Ini adalah referensi. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Bedi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cus. Monggo Prof. Wahyudi bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Dr. Kusnu. Saya pikir lengkap sekali ya untuk standar isi pembelajaran ya. Jadi sangat lengkap dari kebijakannya, standar isinya, manualnya, ya mungkin yang belum itu formulirnya ya. Formulir. Informasi ya. Nah, mungkin masukkan saja, Mas. Kan ciri khas dari KKNI itu adalah 4 aspek itu ya. Jadi sikap, pengetahuan, ya, keahlian umum dan keahlian khusus. Nah, mungkin itu dicantumkan di tadi bagian atas ya, sebelum istilah ya, sebelum istilah. Yang tadi kalau nggak salah ruang lingkup ya, ruang lingkup itu. Terus di dalam tabel tadi yang sebelumnya, Pak, di tabel tadi kayaknya kan kalau di Unuja itu ada GKM, ada GJM, G. Nggih, Pak. Ya, nah ini nggih, Prof. Nggih. GJM-nya memang belum di itu atau memang tidak terlibat, Pak, dalam apa namanya PP EPP-nya ini? Harusnya Kan ada, terlibat, Prof. Ya, mungkin atau ketinggalan, mohon maaf. Sebenarnya ketinggalan, Prof. Ketinggalan ya, nanti mohon di. Karena siap, Prof. Satu lagi mungkin kan kalau KKNI itu kan mulai berlaku kan 2017 ya. Nah, terus berarti kalau teman-teman di sana melakukan pembelakuan dari 2017, berarti kan yang tadi sampaikan kan 2023 tadi ya, siklus yang kedua ya, untuk pergantian. Nah, saya belum apa istilahnya di indikator ya, indikator yang di tabel terakhir tadi, yang timeline tadi, nah itu. Nah, 2020, 21, 22, nanti kan mungkin nanti Pak Badriansyah kemarin yang menyesuaikan timeline-nya ya dari 2023 sampai berapa kemarin. Nah, terus juga dalam indikator itu sebaiknya skalanya kuantitatif ya. Kalau ada itu kan kualitatif. Nah, saya nggak tahu pertimbangan teman-teman kayak gitu. Jadi macam dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini, katakanlah untuk seluruh program studi atau seluruh apa gitu. Jadi atau semua ya, semua program studi atau itu ada kayak gitu. Jadi skalanya lebih ke kuantitatif. Nah, terus tadi memang ada itu ya, ada instrumennya, ada RPS, terus juga
ada integrasi ya, integrasi antara hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat ke dalam RPS ya. Itu saya pikir Pak Kusnu sudah masukkan itu di tadi, saya lupa tadi bagian mana tadi, saya di angka terakhir ya. Saya pikir itu ya, tuh. Jadi setiap mata kuliah yang ada di prodi ya itu sudah ada RPS-nya, terus RPS disusun dengan memasukkan atau ada integrasi ya, integrasi hasil-hasil penelitian dan PKM itu dalam RPS gitu. Karena nanti biasanya kalau pas asesmen itu ditanya bagaimana Bapak mengukur atau prodi mengetahui bahwa hasil penelitian itu terintegrasi dalam materi perkuliahan, itu bisa dilihat dari mana gitu. Oh, itu biasa kita masukkan dalam RPS gitu. Di bagian ini, nah di sini ada katakanlah mata kuliah ini itu integrasinya di RPS katakanlah di sub topik apa kayak gitu. Nah, mungkin tinggal itunya aja Pak, yang formulirnya nggih. Katakanlah ya, formulir untuk muatan dan kelulusan RPS, terus evaluasi tadi, integrasi itu bagaimana dilaksanakan dan sebagainya. Terima kasih Pak, bagus saya pikir. Nggih. Nuwun, nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Baik, terima kasih Prof. Wahyudi, terima kasih Pak Jus. Saya rasa hanya sedikit revisi saja ya. Pak Jus luar biasa, mantap Pak Jus, seperti biasa lah. Revisinya apa saja tadi Pak Bredi? Saya lupa dari itu. Oh ya, yang pertama itu timeline Pak, timeline di indikator ketercapaian. Ya. Itu dirubah dari 2023 sampai 2027 sesuai dengan gitu? G. Iya. Kemudian formulirnya belum lengkap Pak Jus ya. Ya betul. Ya, itu perlu mencantumkan capaian pembelajaran yang dijelaskan sebelum di istilah ya kalau nggak salah CP di KKNI pada ruang lingkup maksud saya. GJM belum dimasukkan karena memang GJM ini Prof kalau di Unmuja itu melakukan monef pembelajaran itu setiap akhir semester. Jadi setiap selesai semester ganjil dan setiap semester genap itu GJM melakukan monef terhadap prodi. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan monef GJM, GKM untuk semester genap 2022-2023. Kemudian indikator menggunakan skala kuantitatif gitu Prof ya, bukan kualitatif ada atau tidak ada, kuantitatif. Berarti bisa persentase gitu Prof ya. Boleh juga Pak, ya. Bisa persentase. Okay. Dan RPS ada integrasi penelitian dan PKM. Berarti ini kan tapi apa mungkin untuk semua jenis mata kuliah atau semua mata kuliah atau hanya mata kuliah mata kuliah utama dalam prodi tersebut yang butuh integrasi penelitian dan PKM? Biasanya yang ditanya di itu Pak, keahlian khusus ya, mata kuliah. Oh, di keahlian khusus. Ya. Oke, berarti di mata kuliah utama studinya ya. Siap. Oke, itu mungkin Pak Jus, oke. Baik, terima kasih Pak Bredi sudah diingatkan kembali ada beberapa catatan yang tadi yang saran dari Prof. Wahyudi belum kan. Itu yang pertama, terus yang kedua berarti yang disampaikan Prof. Wahyudi dicatat dengan baik oleh Pak Bredi. Terima kasih Pak Bredi. Siap. Nanti terima kasih. Okay. Pak, nanti kalau lupa saya ingatkan lagi Pak Jus. Iya, itu gunanya Pak Bredi. Betul Prof, itu gunanya Pak Bredi di sini. Terima kasih Pak Bredi sudah diingatkan. Berarti mencatat ya, alhamdulillah. Nah, saya khawatir catatan saya nggak lengkap, jadi saya nanti nyari kemana ke Pak Bredi aja nanti. Siap ya Pak. Ya. Terbuka 25 jam. Pak. Ya. Baik, untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Nur Aisyah, MPD. Beliau adalah Kabid Inovasi Pembelajaran, akan menyajikan mengenai standar dan formulir proses pembelajaran. Kepada Ibu Dr. Nur Aisyah, kami persilahkan. Terima kasih Pak Bredi. Terdengar ya suaranya? Terdengar Bu, jelas Bu. Lebih merdu ya. Dari suaranya Pak Jus Bu. Dari kemarin kita merindukan Ibu punya suara ini, enggak dengar-dengar.
Mohon maaf, Prof, baru bergabung hari ini. Iya, monggo. Murainya bagus, Bu. Halo Pak Basit. Halo. Baik, saya mulai saja karena saya kebagian terkait dengan standar proses pembelajaran. Mohon izin untuk share screen, Prof. Ini terkait dengan standar proses pembelajaran. Kalau tadi Pak Kepala LPIP, karena saya bagian dari LPIP di bawahnya saya sebagai Kabid Inovasi Pembelajaran. Jadi di sini tentang standar proses pembelajaran yang ada di UNUJA. Nah, ini visi dan misinya sudah disesuaikan dengan yang baru. Nah, sama dengan paparan yang sebelum-sebelumnya terkait visi, misi, dan tujuan. Kemudian dalam proses pembelajaran itu sendiri, ini dirancang untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Nah, proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Nah, dalam proses pembelajaran ini standarnya ada beberapa hal. Yang pertama, karakteristik proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, perencanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa itu sendiri. Nah, di dalam proses pembelajaran ini ada beberapa sifat yang terdiri dari interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Nah, ini sesuai dengan SNDikti. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran itu disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester. Nah, kemudian atau ada diturunkan dalam silabus dan lain sebagainya. Kemudian di sini rencana pembelajaran semester ini paling tidak itu memuat beberapa hal, diantaranya nama program studi, artinya identitas ya, kemudian nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampunya, kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah itu sendiri, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan, lalu bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai oleh mahasiswa, kemudian ada metode pembelajarannya, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar mahasiswa, ada kriteria, indikator, dan bobot penilaiannya, dan yang terakhir itu adalah daftar referensi yang akan digunakan dalam menempuh mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran ini berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Baik, kalau di UNUJA itu sebenarnya ada beberapa, mungkin juga beberapa kampus yang lain itu sudah banyak diterapkan. Kalau kita di sini menggabungkan dua metode, jadi ada sistemnya blended, kemudian ada yang online, kemudian dan offline. Kalau yang online sendiri kita menggunakan ada e-learning yang itu sudah digunakan beberapa semester terakhir ini ya semenjak COVID tentunya. Nah, kemudian untuk perkuliahan tatap muka itu juga tetap berlangsung. Kemudian proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur. Nah, bentuk pembelajarannya ini ada kuliah, respon dan tutorial, seminar, praktikum, kemudian ada penelitian, perancangan atau pengembangan, dan juga di sini kalau sekarang kan itu sudah ada kegiatan MBKM ya, MBKM kemudian beberapa jenisnya ada program magang, kemudian studi independen. Nah, kalau di UNUJA sendiri itu kita mengadopsi itu namanya MBKM mandiri.
Nah, MBKM Mandiri itu jadi kita mengirimkan santri Unuja ke dalam apa ya, untuk melakukan pengabdian kepada pesantren-pesantren mitra. Nah, ini sudah berjalan selama beberapa semester. Langsung ke bagian sini. Nah, bentuk pembelajarannya itu 1 SKS. Proses pembelajaran itu berupa kuliah, respons atau tutorial, terdiri dari kegiatan proses belajar selama 50 menit per minggu per semester, kemudian kegiatan penugasan terstruktur, kegiatan mandiri selama 60 menit per minggu per semester. Nah, itu yang kita laksanakan, Prof. Selanjutnya ada definisi istilah, kita skip saja. Nah, ini pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar proses pembelajaran. Nah, barangkali di sini yang perlu ditambahkan nanti, Prof, karena saya juga bingung ini terkait dengan PPE-PP-nya. Jadi ada wakil rektor itu sebagai rektor itu menetapkan, kemudian wakil rektornya sebagai pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kepala LPIP itu pengendalian. Nah, ketua program studi ini ada 4 peran di sini: pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, untuk kepala tata usaha ini mungkin digunakan sebagai pelaksanaan untuk mempersiapkan beberapa mata kuliah atau menyusun daftar seperti daftar kehadiran dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kepala LPPM. Nah, ini fungsinya adalah evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi seperti yang tadi ada GJM ya, mungkin nanti bisa dikoreksi bagian mana yang harus ditambahkan dalam proses PPE-PP-nya. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Dosen melaksanakan proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap semesternya. Yang kedua, dosen melakukan proses pembelajaran terkait dengan penelitian yang harus sesuai dengan standar penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik itu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Selanjutnya, dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian pada masyarakat, dan ini harus sesuai dengan standar pengabdian pada masyarakat dalam rangka memanfaatkan iptek. Nah, ini nanti berkoordinasi dengan LP3M. Yang keempat, dosen melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan kurikuler wajib menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah setiap semester. Rektor menetapkan program-program sebagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat berbentuk pertukaran pelajar, magang, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, bisa juga berupa penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, atau kegiatan wirausahaan, ataupun dalam proses kegiatan kuliah kerja nyata. Program studi adalah memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam ataupun di luar program studi. Nah, dalam hal ini ada kegiatan MBKM. Nah, itu mahasiswa kita diberikan kesempatan untuk menempuh proses pembelajaran di luar program studinya masing-masing, seperti itu. Yang 9, ketua program studi nanti menetapkan pembelajaran di luar program studinya dengan batasan diantaranya proses belajar mengajar pada program studi lain di Unuja, kemudian di dalam satu PT tapi di luar prodi, di luar Unuja, maaf. Kemudian yang ketiga, di luar program studi yang selain Unuja,
Yang keempat, proses belajar mengajar pada lembaga non perguruan tinggi dan diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan mitra. Yang 10, Ketua Prodi memastikan bahwa dosen. Jadi ada dosen pembimbing yang nanti akan membantu mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar program studinya. Yang 11, Ketua Program Studi memastikan bentuk pembelajaran prodi, sarjana, atau magister ditambah dengan pembelajaran berupa penelitian, perancangan, ataupun pengembangan. Yang bagian ke-8 ada indikator ketercapaian standar proses pembelajaran. Nah, di antaranya yang pertama, khususnya ada dokumen pedoman program MBKM. Kemudian ini dokumen pedoman pelaksanaan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Kalau di UNUJA ini dimulai dari semester kemarin, 2022 genap. Itu kita mendapatkan bantuan untuk pelaksanaan RPL, Prof. Kemudian yang ketiga, ada dokumen pedoman pembelajaran praktik berbasis layanan masyarakat. Yang keempat, ini adalah dokumen RPS berbasis case method dan juga berbasis team-based project. Yang keenam, dokumen pelaksanaan semester antara atau semester pendek. Yang ketujuh, penyusunan perangkat pembelajaran dengan blended learning. Yang delapan, dokumen RPS yang mengintegrasikan kegiatan 4 anti. 4 anti ini anti bullying, anti korupsi, anti toleransi, dan anti kekerasan seksual. Nah, ini juga perlu diintegrasikan dalam dokumen RPS. Kemudian yang ke-9, ini ada dokumen pedoman dosen wali akademik. Nanti mahasiswa bisa meminta pertimbangan pada dosen walinya untuk bisa melakukan kegiatan terkait dengan pemrograman ataupun kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan mendukung studinya. Yang ke-10, bukti keikutsertaan mahasiswa dalam kompetensi kebahasaan. Nah, ini ada 3. Ada bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, masing-masing skornya ini diharapkan lebih dari 450. Kemudian, bukti kegiatan pelatihan penyusunan buku ajar bagi dosen. Yang selanjutnya, ini langkah-langkah strategis untuk meningkatkan suasana akademik. Setelah itu ada skor kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi mahasiswa kita minta untuk menilai terkait proses pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester itu bagaimana. Mereka puas tidak dengan dosennya ataupun dengan cara atau metode dosennya mengajar dan lain sebagainya yang terkait dengan perkuliahan selama 1 semester yang sudah diikuti. Yang selanjutnya 16 integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran Pesantren Nurul Jadid. Dan yang terakhir adalah persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan. Nah, dokumennya ada RPS, kontrak pembelajaran mata kuliah, daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa, berita acara proses pembelajaran atau proses perkuliahan, surat tugas mengajar, jadwal perkuliahan, pedoman penulisan tugas akhir, dan pedoman pelaksanaan kuliah kerja nyata. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Mohon masukannya. Saya kembalikan kepada Pak Brady selaku moderator. Sudah, Pak Brady? Oke, terima kasih Bu Nur Aisyah. Monggo Prof. Wahyudi bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pak Badriansyah nih, kok sekarang panggil Pak Freddy atau Teddy? Brady, Pak.
Freddy, F. Brady. Ya. Oh, Freddy. Oh, Ya. BRA Pak. Bradiansah. Karena jurusan bahasa Inggris jadi Brady Pak. oh, itu nama siang atau nama malam, Pak? Memang mintanya biar Beda supaya berarti ya. kelihatan keren gitu. Jadi memang Oh mintanya iya, begitu, Prof. Supaya kelihatan keren gitu. iya, 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 iya. Nama kondisional, Pak. Ya, branded, Pak. Sesuai kondisi. Baik, terima kasih Ibu Nur Aisyah ya. Oke, Pak. Oke, Prof. Oke. Saya pikir sudah lengkap Bu ya, sama dengan tadi yang disampaikan sama Pak Husnul ya. Oke. Berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab, di situ tadi Ibu minta masukan GJM dan GKM, nanti mungkin Pak Furqon yang bisa menjawab ya. Yang mungkin gitu. Pak Furqon Prof. dari Kepala LP2M ya, yang bisa menjawab. Nah, terus saya sangat tadi apresiasi Ibu jeli sekali di situ bahwa ada poin penetapan itu di situ bahwa setiap dosen mengupload RPS-nya di e-learning ya. Iya, di e-learning. Ya, atau ya kalau kita bilang kan LMS ya, learning Iya, management. LMS. Ya. Tapi itu bagus sekali tuh. Nah, memang kalau pembelajaran ini kan sebenarnya bisa juga dievaluasi dari konteks RPS-nya, terutama untuk proses, terus tadi yang ada aspek-aspek kayak yang karakteristik pembelajaran tadi ya, terus berapa kali dia katakanlah luring dan sebagainya. Cuma ada aspek-aspek juga yang tidak bisa dinilai dengan RPS ya. Makanya tadi kan di situ ada indikator seperti kehadiran dosen ya, terus kepuasan mahasiswa. Nah, demikian juga dalam proses pembelajaran itu kan idealnya sesuai dengan manual kan dosen mengupload RPS di LMS gitu. LMS. Nah, yang berikutnya apakah setelah mengupload itu dosen menyampaikan RPS-nya itu di depan kelas sebelum memulai perkuliahan. Nah itu kan berarti kan ada semacam formulir yang dipergunakan untuk mengevaluasi itu. Apakah sebelum menyampaikan perkuliahan, dosen memperkenalkan RPS-nya dulu. Ya, termasuk katakanlah tim pengajarnya siapa, terus nanti materi praktikumnya bagaimana, itu yang mungkin dalam formulirnya gitu, Nah, terus juga katakanlah tadi kehadiran dosen diproyeksikan tuh dari katakanlah berapa tadi? 80% kah sampai 90%. Nah, itu untuk ya ini mengecek materi pembelajaran dan juga sekaligus katakanlah kehadiran dosen ya. Tadi kan kalau satu semester tuh di standar tadi kan ada 16 kali tatap muka. Termasuk UTS dan UAS. Ya, UTS dan UAS. Nah, kalau kita bagi dua, katakanlah itu kan berarti 8 ya. 8. Artinya 8 termasuk dengan UTS dan 8 masuk dengan UAS, termasuk juga praktikumnya gitu. Nah, dalam formulir evaluasi nanti itu juga sebaiknya dicantumkan ya. Dosen itu memberikan UTS itu dia telah masuk berapa kali ya, ya kan kalau nggak salah seperti yang saya sampaikan kemarin kan minimal kan 4 kali dosen masuk memberikan materi itu baru boleh memberikan kuis ataupun UTS ya. Saya nggak tahu kalau standar di UNUJA ya, tapi kan minimal 4 kali kok di kami itu. Dia baru berhak memberikan UTS ataupun kuis kan. Nah, karena kan ya mohon maaf kan mungkin karena kesibukan dan sebagainya akhirnya dia baru masuk 1 kali terus langsung memberikan UAS ataupun UTS. Nah, itu kan juga tidak fair ya, tidak fair bagi dosen yang rajin dengan dosen yang katakanlah mohon maaf katakanlah jarang masuk kelas. Terus juga
mahasiswa kan juga nggak mendapatkan haknya ya, nggak mendapatkan haknya untuk mendapatkan apa yang semestinya dosen berikan. Nah, berikutnya juga tadi menarik juga Bu, dalam evaluasi nanti sebaiknya tadi kan prodi ya, kepala program studi ya, bahasanya tadi kalau nggak salah intinya itu memastikan berapa dosen yang mengajar mata kuliah di program studi dan berapa yang mengajar mata kuliah di luar program studi. Karena nanti kan konsekuensinya kan akan ke beban kerja dosen PKD ya. Nah, kita kan minimal 12 ya, 12. Tapi kalau di atas katakanlah di atas 16 itu kan, atau katakanlah di atas 12 itu kan kadang nanti kan SKS-nya kan kita nggak diakui di beban kerja dosen ya. Nah, cuma nggak tahu kalau memang katakanlah di UNUJA itu ada katakanlah kebijakan bahwa ada namanya beban kerja atau istilahnya SKS lebih ya, SKS lebih artinya kalau kita ngajar lebih berarti ada insentif yang diberikan gitu. Nah, kalau kita di kami belum berlaku itu. Dulu memang sempat berlaku, cuma kita karena alasan teknis dari kementerian bahwa yang katakanlah yang normal itu katakanlah 12 ya, makanya itu juga nanti menjadi evaluasi. Karena begini Ibu, kalau ketua jurusan itu kan jabatannya itu kan dihargai dengan 3 SKS ya. 3 SKS per semester gitu. Nah, kalau ketua jurusan sudah 3 SKS dari jabatannya, terus dia ngajar lagi 3 mata kuliah, katakanlah 3 SKS berarti kan 9 tambah 3 12. Nah, dia kalau dia ngajar sampai 5 mata kuliah itu ya mohon maaf, itu waktunya udah nggak mencukupi. Ya. Melebihi ya Pak? Ya, melebihi. Terus dari segi teori juga dia nggak akan mengajar dengan benar. Ya, nggak akan mengajar dengan benar. Ya, karena saya pengalaman kita pegang 3 mata kuliah itu udah apa istilahnya? Ya, udah kewalahan. Kalau orang Papua bilang hosah, sudah hosah. Gitu. Sudah hosah. Jadi mana yang waktu untuk administrasi di jurusan, mana yang untuk menyiapkan mata kuliah dan lain sebagainya itu. Nah, jadi mungkin masukan saya nanti dalam membuat formulir tadi, nah hal-hal tadi yang perlu diakomodir ya dalam mendesain formulir untuk mengevaluasi ya atau mengendalikan daripada kegiatan proses pembelajaran baik oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Karena kan kadang kan katakanlah mahasiswa ini katakanlah dosen ini masuknya, kalau kita memberikan formulir itu ke dosen pasti dosen akan bilang saya sebelum memulai perkuliahan saya menyampaikan RPS gitu. Tapi kan kita juga harus mengecek dari pendapat mahasiswa gitu. Benar nggak dosen ini menyampaikan atau tidak? Sehingga ada 2 evaluasi atau 2 formulir yang kita bagikan kepada mahasiswa, juga yang kebagian ke dosen. Mungkin begitu Bu. Mungkin ada tambahan dari Pak Furqan. Baik, terima kasih dari Prof. Wahyudi untuk masukannya. Bu Nur Aisyah, cukup jelas nih Bu ya? Jelas Pak Freddy. Ya, apa perlu saya ulangi seperti Pak Cus tadi Bu? Monggo kalau berkenan. Oh gitu. Ya, ikut kepalanya. Iya. Saya pikir Oke, tadi itu sudah 3 tahun Bu ya indikator ketercapaiannya itu 2023 sampai 2025 kalau nggak salah kita. Ya, itu mungkin bisa dilengkapi hingga 2027. 27, baik. Oke. Dan tadi GKM GJM memang itu kita libatkan di evaluasi tentunya Bu ya. Di proses evaluasi itu seperti yang tadi di standar isi itu juga ada GKM, tapi yang belum masuk itu GJM. Iya, GJM. Oke. Kalau untuk evaluasi baik itu berarti ini seperti evaluasi diri dosen, Prof. G. Laporan evaluasi diri dosen, G. Intinya dari
Kalau yang di prodi apa Pak ya? Apakah GJM proses ya? evaluasi terhadap Iya. proses pembelajaran itu, misalkan ada evaluasi dari dosen sendiri, ada evaluasi dari apa namanya, dari mahasiswa, kemudian ada evaluasi dari Kaprodi pada setiap mata kuliah, gitu Pak. Kalau di kami ini aja Pak. Jadi dari prodi atas nama yang apa namanya Satgas tadi, GKM ya, Oh, GJM kalau dari prodi ya. GJM ya. Nah GJM. GJM yang membagikan formulir evaluasi baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa Ya. tentang proses pembelajaran. Ya. Oke. Oke. Intinya Oke. begitu Pak. Nah, nanti formulirnya itu biasanya didiskusikan antara apa namanya tadi GJM yang di prodi dengan GKM yang di UPPS nih, UPPS. Baik. Ya. Baik Pak. Jadi kemudian nanti juga RPS itu apakah cukup diupload ke e-learning atau perlu disampaikan kepada mahasiswa, kan Pak G? Nah itu Oke. seperti apa bentuk apa laporannya atau bentuk formulirnya, kan gitu. Kemudian ada formulir juga berkaitan dengan evaluasi, misalkan sebelum UTS itu dosen sudah mengajar berapa kali, misalkan minimal 4 kali, kemudian dia boleh kasih UTS kalau belum 4 kali itu seperti apa, itu ada formulirnya, begitu Bu Aisyah. Ya, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, kita akan berlanjut pada penyaji berikutnya, yaitu Ibu Dr. Sri Astuti Andayani. Beliau akan mempresentasikan tentang standar dan formulir mutu penilaian pembelajaran. Pada Ibu Sri Astuti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Redi. Mohon izin Prof. Yudi, saya melanjutkan presentasi terkait dengan standar penilaian pembelajaran. Mohon izin untuk share screen. Giờ tadi Pak, cùng aja chưa mulai ini SMK Pak. Iya SMK film. Pak Brady dan teman-teman sudah terlihatkah? Iya. Ya Bu, sudah ya. Oke. Baik, kita mulai standar terkait dengan standar penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah visi misi dan tujuan Universitas Nurjadid. Saya rasa ini kita skip saja. Tadi sudah dibacakan juga oleh Pak Cisnul Muali, di mana visi misi tujuan sudah saya sesuaikan dengan Renstra Unuja yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah rasionalisasi standar penilaian pembelajaran. Nah, di sini acuannya yang digunakan adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 21 sampai dengan pasal 27, di mana standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, di mana mencakup yang pertama, prinsip penilaian, kemudian teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan, sampai dengan kelulusan mahasiswa. Kemudian prinsip penilaian ini mempunyai 5 prinsip, yakni ada prinsip edukatif, kemudian otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Lalu untuk teknik penilaiannya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Nah, instrumen penilaian ini terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Kemudian untuk mekanisme penilaiannya terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap teknik, kemudian instrumen, kriteria, dan seterusnya.
Lalu untuk pelaksanaan penilaiannya dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian ini dapat dilakukan oleh siapa? Oleh dosen pengampu ataupun dosen yang dengan tim dosen pengampu, kemudian dosen pengampu atau tim dosen pengampu mengikutsertakan juga mahasiswa dan atau mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Nah, untuk pelaporan penilaian dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A itu setara dengan angka 4 dengan kategori baik, B dengan angka 3 berkategori baik, C setara dengan angka 2 cukup, D angka 1 dengan kategori kurang, E berkategori sangat kurang, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut di definisi istilah, kita skip ya, langsung saja kepada poin 4, pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar penilaian pembelajaran. Ini kami tambahkan Pak Brady, Pak Purpon. Jadi di penilaian pembelajaran ini peran dari kepala LPIP ini di proses pengendalian ya. Cuma ini nanti perlu masukan juga, Prof. Kalau saya lihat di bawah di penjelasan di PPP-nya itu memang peranan dari LPIP ini masih belum tercantum di penjelasan begitu. Nah, lalu yang kelima, pernyataan isi standar penilaian pembelajaran. Nah, Ketua Program Studi melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran learning outcome mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumennya, mekanisme dan prosedurnya, pelaksanaan penilaian. Nah, prinsip penilaian ini sesuai dengan Permendikbud tahun 2020 tadi, bahwa melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Nah, untuk teknik dan instrumennya, teknik penilaian mata kuliah ini dilakukan dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket. Kemudian, instrumen penilaiannya dapat dilakukan bentuk rubrik atau portofolio atau karya desain. Kemudian untuk yang sikap ini dilakukan dengan teknik observasi. Nah, hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mekanisme dan prosedurnya. Nah, dosen pengampu wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, tekniknya, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian dengan mahasiswa. Dosen wajib memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. Dosen wajib mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan dosen atau program studi dapat melakukan prosedur penilaian ulang. Untuk pelaksanaan penilaiannya, yang pertama adalah pelaksanaan penilaian dapat dilakukan di setiap semester dengan alternatif oleh dosen pengampu atau yang bersifat tim, kemudian oleh dosen pengampu dengan mahasiswa, oleh dosen pengampu dengan begitu sertakan pemangku kepentingan yang relevan. Yang kedua, Wakil Rektor 1 menetapkan hasil penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah. Nah, untuk yang di UNUJA, hasil penilaiannya ini berupa A, Amin, B+, B, dan seterusnya. Nah, ini juga perlu masukan juga, Prof. Apakah kalau di sini ini kan yang ditampilkan hanya berupa huruf mutu ya, apakah angka mutu itu juga perlu ditampilkan begitu. Kemudian Wakil Rektor 1 wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dalam bentuk KHS dan dinyatakan dalam indeks prestasi semester. Untuk kelulusan mahasiswa, WR1 menetapkan hasil capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi atau learning outcome-nya yang dinyatakan dalam bentuk IPK dengan persyaratan untuk yang diploma dan sarjana telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. Untuk lulusan program magister, ini telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00. Nah, kemudian untuk lulusan program studi, ini diberikan predikat kelulusannya, kriterianya sebagai berikut. Untuk yang diploma dan sarjana, baik jika 2,00, ini gimana cara bacanya ya? Kemudian ya memuaskan
sangat memuaskan cum laude. Nah, untuk yang magister ini memuaskan jika IPK-nya 3,00 sampai dengan kurang dari 3,50. Untuk yang sangat memuaskan itu jika IPK-nya 3,51, untuk yang cum laude jika IPK-nya lebih dari 3,76. Nah, mahasiswa yang telah lulus ini wajib diberikan ijazah, kemudian transkrip nilai, dan juga SKPI. Nah, lulusan program diploma dan sarjana diharapkan lulusan sekurangnya 1 ujian sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya, di mana memang di Unuja mempunyai lembaga LSP gitu, yang diserahkan oleh Unuja bersama dengan organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Kemudian untuk proses PEPP-nya pada standar penilaian pembelajaran, untuk penetapan standar, yang pertama, rektor membentuk tim perumus. Tim perumusnya terdiri dari WR1, kemudian Kepala LPIP, Kepala LPPM, dan Kaprodi untuk menetapkan standar penilaian pembelajaran. Kemudian tim perumus menjadikan visi misi Unuja sebagai tolak ukur perancangan hingga penetapan standar penilaian pembelajaran. Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan standar penilaian pembelajaran. Kemudian tim perumus ini merancang draft standar penilaian pembelajaran dengan menggunakan rumus A, B, C, D, dan Key Performance Indicator. Nah, tim perumus melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar yang sudah dibuat dengan mengundang pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian tim perumus merevisi berdasarkan uji publik tadi, lalu tim perumus melaporkan kepada rektor tentang standar penilaian, rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat, lalu rektor mengajukan kepada yayasan untuk memperoleh pertimbangan untuk memperoleh penetapan. Kemudian untuk pelaksanaannya, WR1 menentukan sistem evaluasi yang lulusannya efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya setiap tahun. WR1 menentukan proses dan hasil mahasiswa setiap tahun, RPS yang memuat rubrik penilaian. Kemudian Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali, UTS dan UAS pada semester. Ketua Prodi juga menentukan persentase mahasiswa yang drop out atau mengundurkan diri setiap semester. Ketua Prodi juga menentukan persentase kelulusan tepat waktu setiap semester. Ketua Program Studi menentukan rata-rata IPK-nya dalam 3 tahun terakhir, dan juga bersama GJM menentukan mutu soal ujian program studi. Nah, untuk yang ke-8 ini draftnya kan memang yang sudah dibuat oleh LPPM. Mungkin nanti juga saya juga bingung kemarin apakah ini memang Ketua Prodi ini menentukan mata kuliah dalam penentuan nilai akhir memberikan bobot pada tugas lebih atau sama dengan 40%. Apakah memang sudah sesuai ini? Kemudian Kepala Tata Usaha melaksanakan kegiatan administrasi penilaian pembelajaran. Nah, untuk evaluasi standar, Kaprodi dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar penilaian pembelajaran melalui audit mutu internal. Kemudian Kaprodi juga mencatat semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan yang tidak sesuai dengan standar penilaian. Kemudian Ketua Prodi juga mencatat dokumen yang tidak lengkap yang berhubungan dengan setiap kegiatan standar penilaian pembelajaran. WR1 memeriksa, mempelajari alasan dan atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 1, 2, 3 apabila tidak tercapai. Lalu Ketua Program Studi membuat laporan secara tertulis, laporan bulanan terhadap temuan ke dalam formulir permintaan tindakan koreksi atau PTK. Kemudian Kaprodi juga menyampaikan laporan pada butir 5 kepada LPPM dan Dekan. Untuk pengendaliannya,
Nah, Ketua Prodi memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi pembelajaran dan penilaian pembelajaran oleh GJM yang digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu mata kuliah apabila terdapat penyimpangan penilaian. Pembinaannya berupa dilakukan apabila terjadi ketidakkonsistenan komponen penilaian dan rubrik penilaian, sebaran nilai yang berbeda pada mata kuliah yang diselenggarakan secara paralel. Kemudian hasil evaluasi pembelajaran mata kuliah oleh GJM digunakan untuk melakukan perbaikan RPS dan RPP apabila terjadi ketidaksesuaian. Kemudian hasil evaluasi pembelajaran oleh Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kajian kurikulum apabila terjadi ketidaksesuaian dengan capaian CPMK-nya. Kemudian hasil penilaian dan evaluasi masa studi oleh Wakil Rektor 1 bersama Kaprodi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap standar penilaian pembelajaran. Nah, tadi yang saya maksud tadi di atas yang tabel itu kan ada peranan dari LPIP. Nah, ini LPIP apakah harus tertuang juga di penjelasan di pengendalian standar di sini? Kemudian peningkatan standar di sini WR1, kemudian LPIP, LPPM, dan Ketua Program Studi ini mempelajari laporan dari hasil pengendalian standar penilaian. Kemudian dilanjutkan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi, ya. Kemudian mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dalam standar penilaian, dan juga melakukan revisi. Setelah direvisi, baru menyerahkan Kepala LPPM menyerahkan kepada Rektor untuk rancangan peningkatan standar penilaian pembelajaran. Kemudian Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat dan juga dilanjutkan kepada Yayasan untuk memperoleh penetapan. Nah, strategi pelaksanaannya, Universitas Unuja menetapkan sistem penilaian mata kuliah, masa studi, dan evaluasi keberhasilan yang dituangkan dalam pedoman akademik. Lalu Ketua Program Studi melaksanakan MONEF, penilaian pembelajaran terhadap dosen pengampu mata kuliah. GKM memastikan proses penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pembelajaran. Soal UTS untuk kelas paralel wajib divalidasi oleh PJMK atau GJM untuk memastikan kesesuaian soal UTS dengan RPS dan RPP. Pada setiap minggu ke-10, Kepala Tata Usaha menyajikan nilai UTS setiap mata kuliah, kemudian diserahkan kepada Ketua Program Studi. Nah, Ketua Program Studi lalu dosen melaksanakan penilaian sekurang-kurangnya 2 kali UTS dan UAS. Kemudian Wakil Rektor 1 menyelenggarakan evaluasi pembelajaran dan masa studi setiap akhir semester. Lalu WR1 menyelenggarakan yudisium kelulusan setiap tahun akademik. Nah, untuk indikator mudah-mudahan sudah sesuai, tinggal menambahkan tahunnya ya Pak Bredi, tadi sampai dengan 2025 ya yang diinginkan, nanti saya tambahkan. Untuk dokumen terkait adalah berikut referensinya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Prof, mohon masukannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Astuti. Monggo silakan Prof Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Ibu Dr. Sri. Konsepnya bagus sekali ya. Intinya karena Ibu sudah memasukkan standar-standar ya tentang prinsip-prinsip penilaian, instrumen penilaian ya. Yang tadi saya pikir cukup lengkap di latar belakang dan juga rasionalisasi itu. Nah, mungkin sedikit saran dari saya ya. Tadi Ibu menyatakan bahwa penilaian tadi dinyatakan dengan huruf ya, ada huruf A, A minus dan sebagainya. Memang itu sebaiknya dilengkapi dengan angka ya, angka ya. Jadi kalau A itu berapa, terus A minus itu berapa sampai berapa kayak gitu. Akan lebih to the point. Jadi dengan melihat
kita nggak usah bertanya lagi begitu. Ya. Yang berikutnya tentang kriteria kelulusan, Bu. Yang ada kan ada SM dan sebagainya ya. Nah itu kalau baik kan IPK-nya lebih besar dari 2 ya. Nah mungkin bahasa matematika kan lebih besar sama dengan 2 ya. Atau gimana? Nanti coba yang teman-teman matematika. Nah terus yang SM itu ya kan batas itunya belum ada, batas atasnya ya. Berarti kan lebih kurang ya, lebih kurang dari 37 berapa? 76 ya. Atau lebih kurang sama dengan berapa? 375 berapa begitu. Yang itu, yang apa namanya? SM ya. Terus cum laude ya. Nah, khusus untuk yang cum laude ya, itu kan saya pikir ada pertimbangan lain selain IPK. Ya. Jadi kalau dia sarjana terus IPK-nya 3,76, tapi dia selesainya 7 tahun, nah itu apakah bisa disebut dengan cum laude? Nah itu yang mungkin ya timeline waktunya, waktu masa studinya itu harus dipertimbangkan ya, pertimbangkan. Nah, kalau dia 3,76 IPK-nya, terus dia selesai mungkin dalam ya 8 semester mungkin ya, atau 7 semester gitu, 7,5 semester, itu mungkin atau kurang dari 4 tahun atau pas 4 tahun, nah itu yang kemungkinan ya bisa diberikan kelulusan dengan predikat ujian. Nah ini kan saya pikir teman-teman di Unuja yang itu ya, yang paham. Nah terus berikutnya di dalam tadi ya evaluasi keberhasilan studi mahasiswa itu. Kan kalau katakanlah baseline-nya untuk diploma tadi 2,0 ya IPK-nya ya. 2,0, terus yang kalau magister kan 3 ya. Ya, itu. Diploma dengan sarjana itu 2,0 ya, 2,0. Nah, katakanlah di dalam kalau di kami ya, di kami itu evaluasi semester atau evaluasi keberhasilan mahasiswa itu di semester genap ya. Jadi pertama kali di semester 4. Nah, kami menggunakan 2 indikator. Jadi IPK dengan SKS minimal kelulusan. Ya. Nah, ini kan contohnya begini. Kalau katakanlah di semester 1 ada 12 SKS yang lulus, semester 2 12 SKS yang lulus, berikutnya adalah selama 4 semester dia lulus katakanlah 48 SKS, terus IPK-nya katakanlah di bawah 2,0, nah itu apakah dia dinyatakan drop out atau apa namanya, atau tidak berhasil atau bagaimana? Itu yang apa namanya. Jadi selain memperhitungkan apa namanya IPK juga sebaiknya memperhitungkan jumlah mata kuliah yang lulus atau SKS yang dikumpulkan kayak gitu. Mungkin itu masukannya Bu ya. Terus berikutnya adalah komponen dari penilaian ya, penilaian. Tadi disampaikan ada 2 komponen penilaian ya, UTS dan UAS ya. UTS dan UAS. Yang ini Bu, yang nomor 3. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa ya. Ini maksudnya yang nilai akhir Bu ya, daftar peserta dan nilai akhir itu ya, DPNA itu ya, atau yang mana? Yang nomor 3 tadi Bu, ya, yang nomor 3. Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen melaksanakan penilaian hasil belajar, ya, karena kalau DPNA itu kan, kalau di kita kan ada namanya UTS, UAS, ada praktikum, kalau mata kuliah itu praktikum, terus ada kuis ya, atau bentuk penugasan yang lain. Karena tadi dari awal Ibu menyampaikan bahwa proses pembelajaran itu kan bukan hanya katakanlah mengerjakan soal-soal ya,
ada katakanlah praktikumnya, ada observasinya, ada IT-nya, ya. Nah, apakah katakanlah kehadiran, terus dia katakanlah selama di kelas dia memberikan responsif yang bagus atau sangat aktif di kelas. Nah, itu apakah juga merupakan salah satu komponen dari penilaian tadi, ya, penilaian pembelajaran mata kuliah ataupun mahasiswa. Nah, itu memang sebaiknya di dalam DPNA atau daftar peserta dan nilai akhir yang nanti akan muara kepada dia grade-nya A, B, ataupun A plus dan A minus itu sebaiknya bukan hanya UTS dan UAS, tapi ada yang katakanlah yang jelas saja, ya, mungkin praktikum ataupun kuis ataupun tugas-tugas ataupun bentuk-bentuk dari pembelajaran yang lainnya. Mungkin itu aja, Bu. Nanti terlalu banyak, nanti saya nggak enak juga. Ya, Bu, terima kasih presentasinya. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih Prof. Wahyudi, terima kasih Bu Astuti ya. Kalau tadi memang ada pertanyaan yang disampaikan ke LPPM ya, kalau nggak salah berkaitan dengan pelaksanaan standar ya pada poin 8. Ketua program studi menentukan presentasi mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhir memberikan bobot pada tugas-tugas lebih dari sama dengan 40% presentase tugas setiap semester. Apakah ini yang dimaksud juga nyambung seperti yang disampaikan Prof. Wahyudi tadi berkaitan dengan komponen penilaian. Jadi kan ini hanya tugas ya, kalau secara eksplisit di sana dituliskan itu tugas. Bagaimana dengan UTS, UAS ataupun komponen penilaian yang lain seperti keaktifan, kehadiran dan praktikum misalkan. Mungkin itu Bu Astuti. Iya, siap Pak Freddy. Oke, terima kasih Bu Astuti. Baik, izin Prof, sebelum melanjutkan ke presentasi berikutnya, saya perlu mengingatkan kepada peserta atau tim perumus pada workshop ini untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya, yang sudah kami share linknya di kolom chat. Ya. Pak Cus, tidak lupa ya? Sudah isi, Pak? Saya tidak suka lupa. Pak Freddy, mohon maaf, saya mohon izin untuk live Zoom ya, karena mau lompat ke Zoom berikutnya. Oh, siap Pak Cus. Masih ada dengan Pak MSIB, kaitannya dengan kampus mengajar. Siap, terima kasih. Yang keluar bukan hanya saya nanti, Pak, tapi teman-teman dari LPIP, ada Bu Asu dan Bu Aisyah nanti yang juga ikut keluar. Karena memang undangannya untuk kita. Oke, terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Prof atas semua arahannya. Oke, sampai Pak. Oke, mohon izin untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan ya. Baik, untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ainul Yakin. Beliau adalah Kabag Penelitian di LP3M, akan mempresentasikan mengenai standar dan formulir mutu isi penelitian. Pada Bapak Muhammad Ainul Yakin atau Bapak Inyong, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, saya izin share screen dulu. Mungkin sudah kelihatan Pak Freddy? Sudah. Ya Pak, sudah. Baik, pertama mungkin terkait dengan visi misi, mungkin tidak jauh beda dengan itu Prof, dengan teman-teman lainnya. Jadi di sini ada visi misi, kemudian ada tujuannya, kemudian di sini pada rasionalitas standar isi penelitian ini mengacu
pada sesuai dengan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 47 standar isi penelitian harus mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Standar isi penelitian di UNUJA juga ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UNUJA sebagai lembaga terkemuka, profesional, dan akuntabel dalam menyelenggarakan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah yang berlandaskan pada teknologi dan Pancasila santri. Kemudian ini, maaf Prof, saya soalnya agak batuk orang saya. Di sini ada definisi istilah di mana penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang berkaitan dengan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian untuk penelitian terapan merupakan penelitian yang menerapkan ilmu dasar agar menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian pengembangan merupakan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ini terkait dengan definisi istilah. Kemudian pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar isi penelitian ini kami ada di sini Prof, Kepala Kabid atau Kabag penelitian, ada di pelaksanaan, kemudian ada di evaluasi, kemudian ada di peningkatan. Kemudian di sini pernyataan isi standar isi penelitian, pertama Wakil Lektor 3, Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian menjamin standar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasaan materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Kemudian yang nomor 2, Wakil Rektor 3, Kepala LP3M dan Kabag penelitian menjamin bahwa materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan pembentukan dan pembangunan bangsa di masa depan. Dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Kemudian isi yang selanjutnya yang nomor 3, Wakil Rektor 3, Kepala LP3M dan Kabag penelitian menjamin bahwa kedalaman penelitian sesuai kualifikasi akademik penelitian dan skema penelitian. Dan yang selanjutnya Wakil Rektor 3, Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, keadaan, model, atau postulat baru. Kemudian yang selanjutnya, Wakil Lektor 3, Kepala LP3M dan Kabag penelitian menjamin bahwa materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, atau dunia industri. Kemudian di sini ada yang nomor 6, intinya di sini mengembangkan berorientasi pada luaran merupakan ini produk rupa yang telah diujikan ke arah produk komersial. Nomor 7, penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin. Ini kemudian bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis penelitian UNUJA. Kemudian ini juga ada Wakil Lektor 3 dan Kepala LP3M dan Kabag penelitian juga melakukan evaluasi, melaksanakan standar isi penelitian secara berkala dan berkelanjutan. Pada poin 9, evaluasi menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar isi penelitian. Selanjutnya, Kepala LP3M memastikan proses pelaksanaan penelitian sesuai standar isi penelitian. Kemudian Kaprodi memastikan bahwa isi penelitian sesuai dengan roadmap, jadi acuannya harus pada roadmap Prodi. Kemudian dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan visi misi UNUJA serta mendorong pada kesejahteraan, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan daya saing bangsa. Sebenarnya untuk penelitian di UNUJA, Prof, kita sudah punya aplikasi di mana
aplikasi itu dimulai dari sistem proposal, kemudian reviewnya di sana juga, kemudian ada juga proses laporan kemajuannya sampai akhirnya itu berupa luaran gitu, Prof. Kita sudah ada yang namanya itu Erisbank, sebuah aplikasi. Kemudian ini adalah proses PPIPP pada standar isi. Yang pertama, penetapan standar. Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Kepala LP3M, Kabak Penelitian, dan Kepala LPPM untuk menetapkan standar isi. Kemudian tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan standar isi, sehingga menetapkan atau penetapan standar isi penelitian. Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan standar isi penelitian. Tim perumus merancang draft standar isi penelitian dengan menggunakan rumus ABCD, audience, behavior, kemudian competence, degree, atau KPI Key Performance Indicator. Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk survei terhadap dosen sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan standar isi penelitian yang mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat. Tim perumus merevisi standar isi penelitian berdasarkan rumusan uji publik. Tim perumus melaporkan kepada rektor rencana standar isi penelitian. Kemudian rektor mengajukan pertimbangan kepada senat atas rancangan standar isi penelitian. Rektor mengajukan kepada yayasan, karena kita masih di bawah yayasan atau pondok pesantren, jadi tetap diajukan ke yayasan sebagai proses pertimbangan. Kemudian untuk pelaksanaan standar, Kepala LP3M melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada pihak yang terkait. Jadi pihak terkait itu mungkin bisa prodi dan dosen. Kepala LP3M dan Kabak Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumber daya, jadi berupa dana, sarana prasarana, dan SDM untuk mendukung pelaksanaan standar isi. Kepala LP3M dan Kabak Penelitian melakukan koordinasi dengan Wakil Lektor 3, Dekan, Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan standar isi penelitian. Kepala LP3M dan Kabak Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya standar isi meliputi penyelenggaraan seminar proposal dan seminar hasil penelitian. Kemudian pelaksanaan review terhadap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir dan penelitian. Jadi pada proses ini, pelaksanaan ini sudah ada semuanya di aplikasi kita miliknya LP3M, gitu, Prof. Kemudian dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar isi penelitian yang telah ditetapkan. Kepala bidang atau Kabak Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi. Kemudian poin 7, Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar isi penelitian. Untuk evaluasi, Kepala Bidang Kabak Penelitian melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian oleh dosen secara periodik. Evaluasi pelaksanaan standar isi pelaksanaan penelitian dapat dilakukan melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh LPPM, laporan berkala yang dibuat oleh LP3M. Kemudian pada poin ketiga, Kepala Bidang Penelitian melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan standar isi penelitian oleh dosen minimal 1 kali per tahun, mengidentifikasi penyebab ketidakcapaian jika ada dan memberikan rekomendasi. Kemudian pada poin pengendalian standar, Kepala LP3M melakukan tindakan koreksi dan pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian berdasarkan evaluasi sendiri. Wakil Rektor 3 dan Kepala LPPM memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan. Untuk peningkatannya, ini Kepala LP3M dan Kabak Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar isi penelitian. Kepala LP3M menyelenggarakan rapat dengan mengundang para pihak terkait dengan standar isi penelitian. Artinya pihak terkait itu bisa kaprodi atau dosen atau mungkin nanti dekanan. Kepala LP3M mewakili Lektor 3 bersama Kepala LPPM merumuskan
rancangan peningkatan standar isi penelitian, Kepala LPM menyerahkan kepada Rektor rancangan penelitian standar isi penelitian. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rencana peningkatan standar isi penelitian. Rektor mengajukan kepada yayasan rancangan penelitian standar isi penelitian yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan. Kemudian ini adalah strategis pelaksanaan standar isi penelitian. Kepala LP3M menyusun rencana strategis penelitian dan pedoman penelitian yang di dalamnya memuat penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian strategis nasional. Kepala LP3M dan Kabag penelitian menyusun rencana kerja anggaran tahunan. Kepala LP3M mensosialisasikan standar isi penelitian UNUJA secara menyeluruh ke pemangku kepentingan, dosen, dan ke tenaga pendidikan. Kepala LP3M dan Kabag penelitian melakukan review proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Ini sudah tertuang pada aplikasi kami, Prof. Kemudian Kepala LP3M dan Kabag penelitian melaksanakan workshop metodologi penelitian yang sesuai dengan skema penelitian, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian strategi nasional. Kemudian Kepala LP3M dan Kabag penelitian mendorong meningkatkan publikasi dosen atau luaran. Kepala LP3M dan Kabag penelitian melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk meningkatkan standar isi penelitian. Kemudian indikator tercapaian standar isi penelitian ini, jadi yang pertama sesuai dengan Restra, jadi luarannya seperti ini, Prof. Jadi tahun 2023, 5 sampai tahun 2027 rencananya angka dalam angka 15. Ini jumlah luarannya, kemudian juga jumlah luarannya seperti ini. Ini terkait dengan teknologi tepat guna, karya seni, rekayasa sosial selama 3 tahun terakhir. Kemudian ini luaran penelitian PKM, penelitian atau PKM dosen tetap dalam bentuk buku, ISBN, book chapter selama 3 tahun. Ini target kami, Prof. Kemudian Restra penelitian, ini artinya dokumennya ada gitu, Prof. Kemudian penelitian Restra penelitian, ini double ya, Prof. Ya, Restra penelitian adanya dokumen pedoman penelitian yang mengatur isi dari penelitian serta bukti sosialisasi ada. Kemudian terkait dengan skor kepuasan dosen, ini 70% pada tahun pertama dan tahun terakhir tahun 2027 90%. Kemudian skor kepuasan mitra, ini Prof sudah tertuang semuanya. Kemudian persentase kepuasan penelitian yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa, jadi juga ada penelitian kolaborasi mungkin antara dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian dalam 1 tahun akademik. Kemudian dokumen terkait standar isi penelitian ada Restra penelitian UNUJA, pedoman UNUJA, SOP review, formulir proposal penelitian, formulir laporan kemajuan penelitian, formulir laporan akhir penelitian. Untuk ini sudah ada di aplikasi sampai proses review. Jadi kita juga mengundang beberapa review baik internal atau eksternal untuk melakukan review dari proses proposal, kemudian proses kemajuan, proses akhir sampai proses luarannya, gitu, Prof. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon masukannya, mohon jika ada hal-hal yang mau ditambahkan, kami mohon maaf. Mungkin itu saja dari kami. Kalau minta maaf, kami kembalikan ke Pak Brady. Oke, terima kasih Pak Ainul Yakin atas presentasinya. Monggo selanjutnya pada Prof Wahyudi untuk memberikan masukan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ainul Yakin ya. Oke, siap Pak. Ya, memang bagus sekali itunya, apa namanya standarnya ini, ya lengkap dari katakanlah isi ya yang memfokuskan kajian tadi ada trilogi, terus pasca apa namanya? Panca kesadaran. Ya, panca kesadaran ya. Terus digabungkan lagi dengan namanya kearifan lokal ya. Itu saya pikir ya itu sangat khas sekali ya. Kalau di Nahdlatul Ulama kan sangat khas sekali itu. Nah, itu yang sekarang
apa NU bisa mendunia itu ya. Ya, mungkin ada sedikit masukan saja, Pak Muhammad Iya, Pak. Yakin. Ya, tadi kan Bapak memiliki aplikasi ya yang terintegrasi untuk penelitian ya. Iya, betul. Nah, itu yang mungkin belum belum di state di itu ya, di standar ya. Namanya aplikasinya apa gitu. Nah, itu memang sebaiknya ada di situ biar kelihatan lebih Baik, Prof. ya, lebih greget gitu. Terus di ini Pak, di dalam apa tadi ya? Di standar ya kalau nggak salah ya, yang nomor 12 standar yang di atas sendiri sebelum pelaksanaan PPEPP ya, nomor 12. Nah ini ya. Ini, Prof. Ya. Ketua program studi memastikan bahwa isi penelitian sesuai dengan roadmap penelitian prodi. Nah, mungkin ini saya kurang memahami apa yang terjadi atau kondisi di Unuja ya. Karena biasanya kalau prodi itu ngurusnya ke ke akademik ya. Kalau yang roadmap penelitian itu kan biasanya di lab ya. Cuma enggak tahu, mungkin Bapak menyantumkan ini mungkin ada pertimbangan lain ya, saya yang kurang paham ya. Ya. Baik, Prof. Kalau di kita itu biasanya ada roadmap dari roadmap FP3M sendiri, kemudian roadmap prodi agar tujuannya itu dosen lebih mengacu pada roadmap yang dikeluarkan oleh prodi gitu, Prof. Dan itu semuanya terintegrasi dengan aplikasi gitu, Prof. Jadi sistemnya itu mungkin saya izin mempraktekkan dulu, Sof ya. Ya, Prof. Ini mungkin ini sudah kelihatan, Prof. Ya. Sudah Pak, sudah Login ya. Sebagai prodi informatika, jadi di bagian roadmap di sini awalnya Kaprodi itu mengupload roadmap untuk diketahui oleh semua dosen. Nah ini yang masih yang tahun kemarin, jadi yang tahun sekarang akan kami sosialisasikan kalau sudah ketika sudah kegiatan roadmap pada tanggal 12 kalau nggak salah, Prof. Ini nanti akan mengajukan atau mengupload roadmap prodi. Kemudian setelah mengupload, maka dosen kemudian mengupload roadmap-nya, di mana roadmap itu harus linear atau sesuai dengan arahan yang ada pada roadmap prodi. Itu, Prof. Ini agak lemah sih. Nah ini Prof, mungkin ini adalah roadmap yang ditampilkan atau yang diajukan oleh dosen seperti ini, Prof. Jadi dan di sini ada proses revisi atau ACC. Jadi kalau memang sesuai itu prodi langsung memberikan komentar ACC, atau kalau tidak sesuai maka memberikan revisi agar kita satu jalan gitu, Prof, dalam roadmap di masing-masing prodi gitu, Prof. Mungkin itu, Prof. Ini ini roadmap-nya. Nah, jadi Ibu Cahyuni itu sebagai dosen FT itu dapat dosen IF informatika, dia juga ketika login sebagai Ibu Cahyuni maka dapat melihat roadmap yang diberikan oleh prodi dan acuannya mengikuti sesuai dengan yang ada di prodi. Mungkin gitu, Prof. Lebih singkatnya kayak gitu, Prof. Oke, terima kasih, Pak. Ya mungkin karena kalau di kami biasanya lab ya. Yang lab karena biasanya dosen nontonnya di lab gitu. Dan mungkin penunja memiliki karakteristik yang berbeda dengan kami. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Saya pikir cukup jelas itu ya. Ya, berikutnya tadi di dalam indikator itu saya pikir sudah cukup itu ya, cukup cukup detail ya, berapa HKI-nya, berapa patennya, berapa publikasinya gitu ya.
Terus juga sudah mencantumkan indikator kepuasan mitra, Pak. Nah, itu yang paling penting ya, kepuasan mitra ya, kepuasan mitra. Di dalam, kalau nggak salah, di dalam strategi pelaksanaan ya, yang nomor 6 ya, nomor 6. Strategi pelaksanaan nomor 6. Ya, itu tadi kayaknya baru kepada publikasi dosen ya. Mendorong ke publikasi dosen. Dan mungkin publikasi dosen dalam bentuk berbagai apa ya? Berbagai wujud atau berbagai apa ya? Karena tadi kan ada publikasi, ada paten, ada HKI, ada, ya. Nah mungkin ya saran saya mungkin kalimatnya aja Pak di modifikasi sehingga bisa menggambarkan semua tadi ya, atau ya peningkatan output penelitian atau hasil penelitian gitu ya, sehingga bisa mengcover yang tadi haki, paten, mungkin book chapter, terus ada book dan sebagainya. Mungkin ya, itu aja Pak. Nggih, Pak Muhammad. Matur suwun sangat niku presentasinya nggih. Bagus Pak. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama Pak. Nggih. Baik, terima kasih Pak Ainul Yakin. Terima kasih Prof Wahyudi untuk presentasinya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah pukul 11 WIB ya kan. Kalau dilihat dari jumlah presentasi yang harusnya presentasi hari ini itu masih ada 5 presentasi lagi, Prof. Tapi saya tawarkan kepada forum apakah akan dilanjut. Itu Pak yang paling tidak satu lagi. Gugur. Stop. Baik, karena besok itu masih ada sampai dulu Pak. Gimana Pak Basit, sudah siap presentasi? Siap, saya sudah nunggu dari awal, ternyata saya siap. terblokir. Ya, bagaimana? Monggo Pak Basit, Pak Agus, apakah bisa kita lanjut? Tergantung Pak Prof, kayaknya kalau kita lihat jadwal jangan sampai jam 11 saja Pak. Jadwalnya sampai jam 11 ini masalahnya. Atau begini saja Pak, nanti di sesi yang kegiatan ketiga itu kan banyak waktu kayaknya. Karena ya banyak waktu itu. Jadi di switch juga sebenarnya nggak apa-apa sih, sesuai dengan kepentingan dari Pertisas ya, dengan Pertisas. Jadi kalau memang itu ya nggak apa-apa. Terus karena kalau nomor yang kegiatan ketiga ya, itu kan proposal penelitian nanti kan lebih banyak Bapak yang mandiri toh. Saya kan mungkin memberikan pengantar kan 1-2 kali saja. Nah berikutnya dari Bapak itu yang mandiri. Nah di situ mungkin ada slot-slot yang bisa isi gitu. Tapi dari presentasi hari ini, saya pikir ada peningkatan yang luar biasa ya dibandingkan kemarin. Kesan saya begitu. Mudah-mudahan Bapak juga bisa menangkap kesan yang demikian gitu ya. Dan ini teman-teman di Unuja ini masih muda semua nih, masa-masa puber, jadi masih semangat semua ini, ya. Dan muda semua, Prof. Ya, persiapannya kalau di penelitian dan pengabdian matang, Prof. Nah, timnya solid ini, Prof. Ya. Pak Edi mau berkedua. Masih muda-muda, kompak semua. Saya senang nih. Waduh, kayaknya semua memahami ya, sangat paham tentang SPMI nih, Pak. Saya pikir itu modal yang sangat berharga untuk perkembangan ya Unuja ke depan ini. Jadi karena sudah 2 jam ya, mungkin kita sudahi aja untuk hari ini kita. Siap, Prof. Ya. Bagus, sudah siap bagus. Masih ada offline lagi kan, masih banyak waktu Pak. Ya, Prof. Terima kasih ya.
Baik, terima kasih Prof. Wahyudi. Jadi seperti itu, berarti kami perlu koordinasi nanti dengan LP3M ya, Pak Edi. Mohon izin nanti mungkin yang belum teman-teman presentasi Siap. standarnya itu bisa kita sisipkan, kan gitu Pak Anggi. Oke. Untuk yang besok Saya kirim hari, ke Pak Edi nanti. Punya ya, saya. untuk yang besok hari itu perlu saya sampaikan dulu, perlu saya ingatkan bahwa tanggal 8 Agustus hari Selasa itu yang akan presentasi ini ada Bapak Ismail Marzuki, Bapak Sulistianto, Bapak Dr. Haji Akmal Mundiri, Bapak Andi Wijaya, Bapak Muhammad Jasri, Ibu Duratul Hikmah, Bapak M. Syafi'i, Bapak Sudrianto, Bapak Fathur Rosi, dan Bapak Ansori Eskom. Itu yang akan presentasi besok hari Selasa 8 Agustus 2023. Kemudian Bapak Ibu tim rumus, saya mungkin mohon maaf ini hanya sekadar contoh ya. Saya memberikan masukan untuk memampatkan atau mengambil substansi dari presentasi itu bisa mulai diulas paling tidak mulai dari pihak yang bertanggung jawab, ya kan, sampai pernyataan diisi standar. Kalau yang poin-poin yang sebelumnya itu misalkan hanya sekilas saja mungkin yang disampaikan, tapi kita akan lebih secara detail atau lebih mendalam itu dari poin 4 atau pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar. Karena kalau saya lihat memang secara rata-rata setiap harinya kita hanya mampu mempresentasikan 4 standar. Ya terus oke, sampai nanti indikator gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu dan Prof. Wahyudi, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pada tim-tim rumus terima kasih juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon izin untuk menutup pertemuan virtual hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dokumentasinya Pak, nanti Bapak. Ya, Pak Bredi. Siap. Basit kikir Pak Basit. Aduh, masuk angin Pak Gus. Angin Mak nih. Minum antangin.